Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga para mahasiswi diberikan kesehatan, dan kita di sini masih di mata kuliah yaitu pemodelan sistem. Kita membahas di pertemuan 9, kita membahas di materi yaitu model verbal. Baik, model verbal adalah model yang mempresentasikan sistem menggunakan bahasa dengan mendeskripsikannya dalam format narasi melalui rangkaian atau untaian kalimat secara deduktif dari gambaran umum menjadi lebih spesifik atau secara urutan waktu atau peristiwa, baik dari sistem analis ataupun stakeholder lainnya. Jadi verbal ini menggunakan bahasa, ya, sebuah kalimat, ya, penjelasan untuk bagaimana membahas di berbagai komponen yang ada di sistem tersebut. Nah, yang tentu saja sebuah narasi ini, ya, jadi formatnya adalah berupa narasi, ya, berupa rangkaian kalimat yang bisa mempresentasikan, ya, di sistem tersebut, gitu. Ya, tentu saja ada lingkup-lingkup, ya, yang itu termasuk di model verbal, gitu. Nah, macam-macam model verbal. Nah, di sini ada model narasinya, ya, deskripsi sistem oleh stakeholder, kemudian persepsi sistem oleh sistem analis, kemudian perumusan masalah dengan dari latar belakang studi hingga analisa akar permasalahan, kemudian ada model tabel, ada tabel komparasi, ada identifikasi elemen, kemudian penelitian skenario, kemudian ada model hierarki, yaitu analisa faktor penyusun, kinerja, kemudian analisa dekomposisi sistem, dan analisa akar permasalahan. Nah, representasi sistem dengan model verbal atau lingkup, ya, di model verbal ini, ya, dan nanti juga ada studi kasus, dan nanti juga para mahasiswi pun, ya, saya meminta untuk membuat, ya, representasi ini, ya, nanti ada perintahnya di tugas. Nah, jadi ada, kalau kita lihat ada 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu pertama deskripsi atau gambaran umum sistem, ya, situasi summary, ya, atau overview, kemudian identifikasi masalah, ya, masalah yang berpotensi, kemudian perumusan masalah, kemudian karakterisasi atau karakteristik dari sistem, dan penentuan stakeholder dari sistem itu, ya. Jadi ada 5 komponen ini yang representasi dari model si verbal. Nah, deskripsi atau gambaran umum adalah mendeskripsikan sistem yang ditangkap, gitu, ya. Jadi bagaimana sebuah kesimpulan, bisa kita katakan kesimpulan, ya, atau gambaran umum yang ada di sistem tersebut, gitu, ya. Nah, itu berdasarkan tentu saja dari informasi yang digali, ya, dari fakta dan pemikiran dari stakeholder, kemudian sebagai world view dari sistem analis. Kemudian deskripsi atau gambar umum ini adalah sebaiknya tersusun secara sistematis atau outline, bagiannya deduktif, ya, jadi umum ke spesifik. Nah, setiap paragraf memiliki satu bahasan dengan mengikuti bentuk paragraf deduktif, induktif, campuran, atau tersirat. Ya, jadi bagaimana deskripsi ini, ya, menggambarkan, ya, latar belakang, bisa saja latar belakang di
sistemnya itu seperti apa gitu ya. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat bagian terletak di awal paragraf sebagai pernyataan umum yang dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus berikutnya. Nah, jadi kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awalnya gitu ya. Nah, kalau paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf sebagai pernyataan umum yang menyebutkan beberapa pernyataan khusus sebelumnya. Nah, jadi utamanya di akhir. Nah, tapi di sini dalam deskripsi ini pertamanya bisa gunakan yaitu paragraf deduktif. Ini paragraf campuran ya, dan paragraf tersirat ya. Itu kalau bagaimana mengerti ya atau memahami paragraf deduktif seperti apa, induktif seperti apa, campuran apa, tersirat seperti apa. Nah, untuk menentukan identifikasi masalah ya, bagaimana menemukan ya sistem dengan memilah-milah ya dan mengevaluasi gambaran umum ya. Jadi potensi atau masalah ya, jadi memang masalah ini bisa kita kenal ya, dan inti pokok dari permasalahannya itu apa ya, dan memang melihat dari juga evaluasi atau summary dari gambaran umum, dan memang bisa mengelompokkan masalah yang mempunyai kemiripan atau kesamaan bidang. Kemudian perumusan masalah yaitu menganalisa akar permasalahannya. Merumuskan akar permasalahan dapat dibantu dengan tools yaitu Ishikawa Fishbone Diagram, Root Cause Analysis, yang ini mempermudah, atau Fault Tree Analysis, dan bisa menggunakan 5W ya, dan 1H ya. 5W ini bisa why, what, ya, who, when, dan sebagainya. Konsep sistem dari manajemen pemodelan ya, pendekatan manajemen deskriptifnya, misalkan blok, ada divisi, bagian, dan seksi. Pendekatan manajemen perspektif khususnya adalah tindakan kerja ya, manajerialnya. Untuk pendekatan deskriptif dan perspektif terjadi secara makro, mikro. Karakterisasi sistem adalah mengklasifikasikan kategori sistem yang dipelajari. Jadi bisa mengklasifikasikan ya sistem ini masuk ke mana. Kemudian lingkup modelnya ada batasannya, dan lingkungan sistem yang berpengaruh. Nah, jadi bisa 3 ya bagian ini. Nah, stakeholder di sini dibagi 3, ada sistem owner ya, yaitu pemilik atau pemegang otoritas ya tertinggi. Kemudian sistem user adalah pihak yang melaksanakan keputusannya ya, atau operatornya lah gitu. Kemudian sistem customer adalah pihak yang merasakan dampak ya, customernya ya, penggunanya. Nah, jadi dibuatkan tabel seperti ini ya, ada nomor, kemudian stakeholdernya, sistem owner, sistem user, dan sistem customer. Nah, di sini ada contoh yaitu kasus divisi minyak pelumas. Ya, ini adalah gambaran umum dari sistem itu, di mana menggambarkan deskripsi dari divisi minyak ya. Nah, di sini dituliskanlah, di situ ada narasi, dan ini di sini bisa beberapa paragraf gitu ya. Nanti dibuatkanlah paragraf yang menggambarkan umum si sistem tersebut gitu. Kemudian di sini bagaimana bisa mengidentifikasi masalah ya. Jadi ada poin-poin yang menggambarkan atau kunci dari permasalahan itu. Kemudian perumusan masalahnya ya, jadi perumusan masalah ya bisa sederhana gitu ya, dan memang inti pokok dari permasalahan itu ya, jadi merumuskan ya. Jadi di sini contoh misalnya perlunya perencanaan produksi untuk pengadaan dan persediaan produk akhirnya pelumas dengan menekankan efisiensi dari total biaya operasional dan memperbaiki tingkat pelayanan. Kemudian karakterisasi sistem. Nah, di sini bisa sistem dalam kategori apakah ini sistem dinamis ya, atau sistem
deterministik atau sistem terbuka dapat disebutkan. Dan sistem yang dipelajari dibatasi pada operasi, kemudian produksi ya. Jadi ada batasannya. Jadi batasan di sini untuk produksi ya, kemudian divisi minyak. Kemudian lingkungan sistemnya tentu saja di sini ada konsumen ya dan ada pasarnya ya, sebagai tempat nanti untuk distribusian ya produknya. Nah, di sini stakeholder dari sistem ya, jadi disebutkan stakeholdernya itu apa ya. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa ya bagian ya yang terlibat. Nah, kemudian dimasukkan ya termasuk kemana, misalkan VP Finance ya, Vice President misalkan ya keuangan di System Owner, kemudian Vice President Manufaktur misalnya di System Owner, kemudian Alert Manager ya dia menjadi System Owner, kemudian Stock Officer, System User, dan di sini Customer and Warehouse System Customer. Jadi bisa merumuskan yang terlibat itu apa saja gitu ya. Di situ bisa dikategorikan apakah dia masuk ke System Owner, System User, atau System Customer. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan 9. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan banyak sekali kekurangan ya dan kesalahan ya saya di presentasi pada kali ini. Oke, tetap semangat untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.